Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman kelas 5. Selamat pagi. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Bu Guru akan tampilkan dulu materi apa sih kira-kira yang akan kita pelajari hari ini. Teman-teman kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan ya. Tema 2 ini nanti kita akan belajar dari subtema yang pertama, subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Udara itu dipakai untuk kita, untuk apa sih ya kira-kira? Kenapa kita butuh udara? Ada yang tahu? Bernapas. Betul, udara itu kita gunakan untuk bernafas. Kalau manusia, kalau kita berhenti bernafas, kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, meninggal ya. Salah satu ciri-ciri orang kalau sudah meninggal, salah satunya yang paling gampang kita lihat itu kalau dia sudah tidak bernafas. Kalau dadanya atau perutnya sudah tidak kembang kempis. Nah, biasanya itu ciri-ciri atau tanda-tanda orang meninggal. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita masuk ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang berani untuk mimpin doa? Sikap berdoa. Yuk, kalau sikap berdoa tangannya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau berdoa bersama. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, belajarnya kita itu nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, sebelum mulai ke materi berikutnya, Bu Guru mau cek dulu kira-kira siapa saja yang sudah hadir nih. Bu Guru mau cek ya. Nanti kalau sudah ada yang hadir, kalau namanya panggil, jawab saja. Kalau enggak, tunjuk tangan ya, jawab hadir gitu ya. Andika Julianto? Belum. Desti Hera? Ada, Bu. Ada. Fendi? Fen? Hadir, Bu. Syafri? Ada. Nabil? Oh ya. Aisyah Salsabila? Ada ya. Novita? Belum. Enggak apa-apa. Oh, ada. Oke. Alhamdulillah. Nah, sudah ada 17 siswa. Alhamdulillah lebih banyak ya. Waktu meeting kemarin kita hanya 15, ini sudah ada 17 siswa. Sambil menunggu teman-teman yang lain gabung, mudah-mudahan nanti ada yang gabung lagi. Kita akan mulai melakukan tepuk semangat biar belajarnya pada semangat, nggak lemes-lemes. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, setelah kita melakukan tepuk semangat, Bu Guru tanya, kemarin itu tanggal berapa? 17. Nah, 17 Agustus ada hari apa ya? Kemerdekaan. Betul, kemerdekaannya Indonesia, negaranya kita. Kita hari ini akan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Biar tambah semangat mencintai negara kita. Biasanya kemerdekaan Indonesia, salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah upacara. Tapi kemarin kita nggak ikut upacara. Kenapa ya kira-kira kita nggak ikut upacara? Karena masih ada virus. Iya betul, karena masih ada virus, jadi kita belum boleh untuk berkumpul-kumpul. Banyak orang berkerumun nggak boleh ya. Virus apa kira-kira? Nah, sekarang kita lihat video ini nih. Guru punya sebuah video. Kita akan saksikan video ini. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka
mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Nah, itu dia tadi tentang virus. Virus apa ya tadi namanya? Virus corona. Iya, betul. Ada virus corona. Makanya kita tidak boleh banyak berkerumun karena virusnya itu bisa menular dari orang satu ke orang lainnya lewat tangan, misalkan lewat droplet atau air liur yang muncrat ya, yang muncrat dari penderita ke orang lain. Makanya kita suruh pakai apa ini yang biasa menutupi? Masker. Nah, betul, kita pakai masker untuk menghindari pada saat kita batuk atau bersin sehingga dropletnya tidak menetes ke orang lain. Nah, kira-kira kalau kita kena virus corona, bagian tubuh mana yang terserang? Paru-paru, betul. Nah, kenapa sih penting paru-paru? Karena paru-paru itu organ yang digunakan untuk bernafas ya. Nah, nanti kita akan cari tahu apa sih fungsi masing-masing organ pernafasan manusia. Lalu bagaimana sih jika salah satu organ pernafasan manusianya itu nanti mengalami gangguan? Nah, maka dari itu nanti kita akan cari tahu lebih lanjut. Nah, sebelum kita akan cari tahu lebih lanjut, Bu Guru akan tunjukkan dulu tujuannya. Kita hari ini belajar dari awal sampai akhir, tujuannya biar apa Bu Guru? Nah, ini yang pertama, kita akan menemukan informasi pada teks terkait pertanyaan. Pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah kita menemukan, lalu kita akan membuat bagan cara kerja. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama hari ini. Nah, sekarang ini ada sebuah gambar anak laki-laki menutup hidungnya memakai masker juga. Kenapa ya dia pakai masker? Agar tidak terserang virus. Betul, agar tidak terserang virus, agar tidak tertular, atau agar dia, misalkan dia kena virus, virusnya tidak menularkan ke orang lain. Organ apa yang terserang virus corona tadi apa ya? Paru-paru. Paru-paru, betul. Fungsinya apa? Oke, karena kita belum cari tahu fungsinya, nanti kita akan cari tahu bersama. Nih, gambaran paru-paru kita. Sekarang Bu Guru tunjukkan gambarnya, bagian-bagian paru-paru. Lihat. Yang pertama, udara masuk itu lewat apa ya kalau kita bernafas menghirup? Lewat apa? Iya, lewat hidung. Selain lewat hidung, udara juga bisa masuk lewat Mulut. Jadi ada dua macam lubang untuk masuknya udara. Kalau tidak hidung, dia lewat mulut ya. Pertama, lewat rongga hidung misalkan. Dari rongga hidung nanti dia akan ke faring. Namanya faring. Setelah faring nanti dia akan ke laring. Setelah laring nanti dia akan ke trakea. Trakea ini batangnya ini. Nanti setelah itu langsung ke cabangnya. Cabang trakea itu namanya bronkus. Nanti ada cabang-cabang lagi yang kecil-kecil namanya bronkiolus. Nah, cabang yang kecil-kecil itu nanti di dalamnya ini ada ini gelembung-gelembung kecil. Namanya alveolus. Nah, itu adalah beberapa organ pernafasan manusia. Yuk kita simak videonya nih. Bu Guru punya video tentang organ pernafasan manusia. Oksigen ini bisa dijaga dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan hidup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui. Nah, bernafas itu berarti kita menghirup oksigen. Oksigen berarti udara yang bersih. Kamu hirup, nanti kan setelah itu kamu hembuskan, kamu keluarkan. Yang dikeluarkan apa? Udara juga, tetapi yang kotor namanya karbon Di dioksida. alat pernafasan kita. Ya. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, Nah, itu batang, cabang batang tenggorok atau bronkus, itu dan bronkus. paru-paru. Nah, itu ada Ya, paru-paru. Pipo.
Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, people. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut Nah, kalau kita nafas pakai hidung dan mulut, boleh-boleh saja. Tetapi lebih baik lewat hidung. Karena apa ya tadi di video? Kenapa lebih baik pakai hidung? Terdapat bulu halus. Iya, karena ada bulu-bulunya. halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu. Nah, tuh. Kalau kita bernafas di udara yang kotor, nanti debunya itu nyangkut di rambut-rambut di hidung. Nanti ngumpul jadi banyak. Nah, nanti kalau sudah banyak, biasanya jarinya kita masukin ke hidung buat ambil kotorannya. Sering kan kita begitu? Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan Tuh, gerak katuknya. refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus. Nah, itu bronkus, yaitu cabangnya. percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Melalui bronkus, Itu cabang bronkus, dari bronkus cabang yang disebut agak besar. bronkiolus. Yang lebih kecil-kecil ujung kayak pada rambut bronkus namanya paru-paru bronkiolus. yang juga disebut dengan alveolus. Nah, di cabang kecil-kecil itu ada gelembung-gelembung yang sangat kecil, namanya alveolus. Pada Tuh. yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di alveolus itu yang gelembung-gelembung kecil itu terjadi pertukaran udara. Waktu kita hirup udara yang bersih atau oksigen, nanti kita masukkan ke dalam darah terus ditukar. Yang kotor itu dari alveolus, nanti yang suruh dikeluarkan, kita hembus. Jadi di alveolus itu sebagai tempat untuk pertukaran udara ya. Nah, itu dia tadi beberapa organ pernafasan manusia dan fungsinya. Jadi urutannya, coba kita urutkan bersama ya. Urutannya kalau kita bernafas itu yang pertama melalui apa dulu ini? Hidung. Habis hidung, terus kita ke sini namanya apa? Iya, tenggorokan. Atau sebelumnya ada laring. Nah, habis laring itu ada batang tenggorokan atau nama lainnya trakea, ya. Setelah trakea nanti ada batang lagi yang bercabang kanan kiri membagi paru-paru kanan dan kiri, namanya apa ya? Bronkus. Nah, cabang yang membagi kanan dan kiri namanya bronkus. Cabang kanan ini nanti ada anak cabangnya lagi namanya bronkiolus. Nah, setelah itu bronkiolus itu nanti ada gelembung-gelembung udara yang kecil-kecil sekali. Namanya apa ya? Alveolus, betul. Nah, tadi di alveolus itu adalah tempat apa ya fungsinya? Di alveolus sebagai tempat pertukaran udara. ya, sip. Reva, Revi sama siapa ya? Bertiga. Kirani ya. Ya, alveolus itu sebagai tempat pertukaran udara. Oke, sekarang Bu Guru punya bacaan.
Nah, bagian-bagiannya yang pertama ada hidung, ya. Nih, ada hidung untuk udara masuk. Ada selaput lendir, ada juga rambut-rambut. Fungsinya untuk apa sih hidung? Nah, hidung itu fungsinya yang pertama nih. Hidung mempunyai rambut dan selaput lendir. Fungsinya untuk apa? Menyaring debu dan kotoran. Ya. Terus ada juga lendirnya. Fungsinya untuk apa? Mengatur suhu udara yang masuk. Jadi teman-teman, pada saat kita bernafas, kalau udara yang kita hirup adalah udara yang terlalu dingin. Nah, udara yang terlalu dingin itu tidak bisa langsung kita masukkan ke paru-paru, ya. Jadi harus kita hangatkan terlebih dahulu. Kalau kita hirup udara dingin, kalau kita langsung masukkan ke paru-paru, nanti paru-parunya nggak bisa menerima. Jadi ada lendirnya. Biasanya kalau kita sedang flu itu lendirnya keluar kayak ingus, ya. Nah, itu lendirnya. Itu fungsinya untuk menghangatkan udara yang terlalu dingin, atau kalau kita menghirup udaranya yang terlalu panas, nanti suhunya diangetkan dulu baru kita sampaikan ke paru-paru. Jadi ada lendir yang fungsinya mengatur suhu. Kalau kepanasan disedengin dulu, kalau kedinginan juga diangetkan dulu. Jadi udara yang bisa masuk ke paru-paru itu yang sudah dinormalkan suhunya. Nah, selain itu juga untuk mengatur kelembaban udara yang masuk. Itu ada di hidung. Setelah hidung ada faring atau tenggorokan. Nah, faring ini adalah percabangan dua saluran, ya. Ada juga nasofaring dan asofaring. Dua saluran gimana Bu Guru? Nah, faring itu tadi yang ada katupnya. Jadi ada saluran di situ yang masuknya ke paru-paru, ada saluran yang masuknya ke lambungnya kita nantinya. Makanya itu tadi yang menyebabkan ketika kita sambil berbicara, kita makan, nanti ada faringnya itu atau katupnya akan membuka, nanti makanannya bisa tersedak keluar. Nah, makanya kita kalau ngomong sambil makan itu diselesaikan dulu maknya, baru kita bisa ngomong. Nah, di sini nih letaknya agak dalam, ya. Kita memang susah lihatnya. Kemudian ada pangkal tenggorokan atau laring. Nah, ya, di sini terus ada batang tenggorokan atau trakea. Ini saluran di sini panjang, saluran pernafasan yang masih satu saluran. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk untuk menyalurkan udara, ya. Jadi nanti udaranya bisa masuk ke paru-paru. Ada juga bronkus cabang 2. Karena paru-paru kita itu ada 2, kanan dan kiri. Terus ada anak cabang yang kayak rambut, bronkiolus. Terus ada paru-paru. Di paru-paru ini ada alveolus yang tadi tempatnya sebagai tempat pertukaran udara. Nah, nih, kamu perlu tahu jumlah alveolus kurang lebih 300 juta. Coba bayangkan, seberapa banyaknya 300 juta? Berapa kecilnya? Padahal paru-paru kita, dadanya kita segini. Paru-parunya kita ya paling segini. Cuma tinggal mengembang, mengempis, ya. Di dalam paru-paru kita yang kecilnya seperti itu, ada 300 juta gelembung-gelembung. Bayangkan, 300 juta. Berarti gelembungnya itu sangat kecil-kecil sekali, ya. Alhamdulillah kita semuanya itu diberikan paru-paru yang sehat. Ada yang punya sakit paru-paru di sini di kelas 5? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, ya. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah cari tahu tentang organ-organ pernafasan manusia. Sekarang kita akan tulis lagi, ya, organ-organ pernafasan manusia dari yang atas, ya. Coba organ yang pertama waktu kita masukkan memasukkan udara, namanya organnya apa ya? Ini yang pertama kali untuk masuk udara? Hidung, betul. Nah, setelah bronkiolus, yang gelembung-gelembung kecil namanya apa? Paru-paru. Ya, paru-paru kan semuanya, organ semuanya seperti ini. Nah, di dalam paru-paru itu ada gelembung-gelembung kecil namanya alveolus.
Alveolus. Pintar. Nah, ini adalah organ-organ pernafasan manusia. Urutannya kita mau bernafas. Masuk ke hidung, masuk ke paru-paru, masuk ke laring, ke trakea, terus ke cabang yang 2 itu, bronkus. Nanti ke anak-anak yang kecil-kecil sekali namanya bronkiolus, lalu udaranya ditukar di gelembung kecil namanya alveolus. Nah, ini dia beberapa organ pernafasan manusia. Nanti tugas kalian adalah setelah ini kalian cari fungsinya. Sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang sudah menemukan fungsinya hidung? Tadi kan ada rambutnya. Nah, fungsinya untuk apa itu di situ? Menghirup udara. Ya, pas kita menghirup di rambut itu nanti akan terjadi apa ya? Rambut-rambutnya itu tadi? Iya, penyaringan. Penyaringan udara. Penyaringan udara. Di situ nanti di hidung kita saring dulu udaranya ya. Jadi hidung itu fungsinya untuk penyaringan udara. Ada lendir juga tadi, untuk apa lendirnya? Mengatur suhu dan kelembaban. Biar yang terlalu dingin nanti diangetin, yang terlalu panas juga diturunkan biar agak anget. Nah, ini dia yang bagian terakhir, alveolus. Fungsi alveolus untuk apa? Penyimpanan udara. Penyimpanan apa pertukaran? Iya betul, pertukaran udara atau oksigen dengan karbon dioksida. Jadi di alveolus itu sebagai 4 pertukaran udara. Nah, itu dia tadi beberapa pernafasan manusia ya, organ-organnya dan fungsinya. Setelah ini nanti kalian akan menghafalkan urutannya. Oh, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Setelah menghafalkan urutannya nanti kita akan mencoba untuk satu persatu siapa yang berani membacakan. Siapa yang berani mengurutkan, ya. Bu Guru tampilkan ininya dulu deh, nggak apa-apa. Yuk, ada yang berani untuk membacakan ulang organ pernafasan manusianya ini? Oh, Reva mau baca? Oke, yuk Rev. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus. Itu dia urutan dari pernafasan manusia ya. Kira-kira makhluk di bumi ini yang bisa bernafas apakah hanya manusia? Tidak ini. Tidak ya. Yang bernafas itu ada banyak, termasuk ini. Ini juga makhluk Allah. Namanya apa? Iya. Kamu pernah lihat ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara? Pernah. Ya, ikan itu pernah mengeluarkan gelembung-gelembung udara ya. Kira-kira gelembung-gelembung udara yang ikan keluarkan itu apa sih? Bernafas. Iya betul. Ikannya itu bernafas ya, bernafas sehingga dia mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Nah, sekarang Bu Guru ada sebuah bacaan ikan peliharaan ranti. Nah, di situ ada bacaan tentang ikan peliharaan ranti. Di modul kalian juga ada. Silahkan dibuka. Di halaman yang bukunya sudah di. Nah, ada bacaan tentang ikan peliharaan ranti. Halaman 3. Oke, siapa yang mau baca paragraf pertama? Yuk, Nafisa Zahra tunjukkan. Ya, ayo Mbak. Reva apa Revi apa Kiran itu? Paragraf pertama. Ranti memiliki hewan peliharaan di rumah yang berupa ikan hias.
Setiap hari Ranti selalu memberi makan ikan-ikan peliharaannya. Ranti Ya, oke. Ranti memiliki hewan peliharaan di rumah yang berupa ikan hias. Setiap hari Ranti selalu memberi makan ikan-ikan peliharaannya. Ranti sangat menyayangi ya ikan-ikan itu. Ranti meletakkan ikan-ikannya di dalam akuarium ya. Di kala senggang Ranti memandangi. Ranti berpikir, ikan-ikannya bisa bernafas padahal ia dalam air. Terus kok mulut ikan-ikannya selalu membuka menutup pada saat berenang. Nah, sesekali ikan-ikannya juga mengeluarkan gelembung. Jadi kayak ada balon keluar di air. Gelembungnya keluar ya. Kemudian Ranti mikir, cari jawaban atas pertanyaannya dia sendiri. Oke, paragraf kedua, yuk. Hasna, baca Hasna, paragraf kedua Hasna. ikan berupa insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri. Ini bagian lembaran yang disebut lembaran insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Insang juga mempunyai lambung untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. Iya, sip. Terima kasih Hasna. Jadi insang itu alat pernafasan ikan ada di samping kanan dan kiri di bagian kepala. Ikan kan kalau berenang kadang-kadang kayak telinganya itu bukan nutup. Nah, di situ ternyata di dalamnya ada lembaran-lembaran insang ya. Nah, setelah baca teks ini kita akan temukan informasinya. Bu Guru di sini ada pertanyaan. Yang pertama, coba dari bacaan yang tadi kita cari tahu. Apa nama hewan peliharaannya Ranti? Ikan hias. Peliharaannya Ranti apa? Ikan hias. Ya, ikan hias. Ikan. Siapa yang memelihara ikan? Siapa yang memelihara ikan? Ini siapa yang memelihara? Ranti. Pertanyaan nomor 3. Di mana Ranti meletakkan ikan-ikannya? Akuarium. Iya, akuarium. Pertanyaan keempat. Hari. Setiap hari, betul. Jadi Ranti memberi makan setiap hari ya. Terus yang terakhir, bagaimana ikan dapat bernafas? Bagaimana ikan dapat bernafas? Alat bernafas ikan namanya apa? Ikan bernafas dengan bantuan insang. Oke, ya, Bu Guru bantu beri warna kuning nih, biar kamu bisa tahu apa nama hewan peliharaan Ranti. Jawabannya ikan hias. Berarti ini fungsi kata tanya apa itu untuk mencari tahu nama benda. Ikan kan benda ya. Jadi kalau kamu pakai kata tanya apa, fungsinya itu mencari kata benda. Ada kata jawabannya nama orang, Ranti. Berarti kata tanya apa fungsinya untuk mencari. Nah, kalau rumah, sekolah, akuarium itu nama-nama apa ya? Tempat, betul. Jadi kalau pakai kata tanya di mana, berarti itu fungsinya untuk mencari nama tempat, untuk mencari tahu tempat kejadian, tempat peristiwa ya. Kalau pertanyaannya pakai kata kapan, jawabannya sekarang, besok, setiap hari, nanti malam. Berarti itu mencari tahu apa ya kalau kapan? Kapan itu untuk mencari tahu tentang waktu ya. Waktunya kan setiap hari, pagi ini, nanti malam begitu. Kalau bagaimana itu untuk mencari tahu proses. Bagaimana cara kamu membuat puding? Nah, jadi membuat puding itu pertama begini. Nah, itu kan untuk mencari tahu tentang proses ya. Nah, itu beberapa informasi yang kita dapat dari sebuah teks. Sekarang kita mau lihat apa sih kata tanya itu? Kata tanya itu adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Menanyakan apa? Orang, benda,
perbuatan atau tindakan, keadaan, dan lain sebagainya. Bu Guru sudah tulis daftar kata tanya dan fungsinya nih. Kita cari tahu bareng-bareng lagi fungsi kata tanya. Yuk. Ada yang beri bantu? Apa? Kalau apa itu untuk menanyakan apa tadi? Menanyakan tempat, nama orang, apa benda, apa cara? Cari kata benda. Ya, betul. Untuk mencari kata benda atau menanyakan tentang benda ya. Kalau siapa berarti untuk menanyakan apa? Iya, menanyakan orang ya. Siapa yang sedang makan? Oh, Sapri sedang makan. Berarti kan menanyakan orangnya. Oke. Kalau kapan? Nanti siang, Bu Guru. Besok. Hari ini. Tuh. Jam 10. Menanyakan tentang waktu, betul. Kalau di mana, kemana, dari mana? Oh, di mana kamu tinggal? Aku tinggal di rumah yang warna situ. Aku tinggal di Gerduren, aku tinggal di Glempang. Berarti menanyakan apa kalau di mana? Tempat. Pinter. Terus, mengapa? Mengapa kamu datang terlambat? Karena aku bangun kesiangan. Kalau mengapa berarti untuk menanyakan apa ya? Mengapa nilaimu bagus? Karena aku rajin belajar. Alasan. Betul nggak? Kalau mengapa itu untuk mencari tahu tentang alasan. Kenapa sih kamu rajin belajar? Alasannya karena aku ingin menjadi siswa teladan misal. Terus, bagaimana? Proses, betul. Berapa pulpen yang kamu punya? Aku punya 2, aku punya 5, aku punya 4. Menanyakan Iya, betul. Menanyakan jumlah. Tadi Mbak Hasna sudah jawab. Kalau berapa itu untuk menanyakan apa tadi Mbak Hasna? jumlah. Jumlah atau banyaknya ya, atau banyak benda misal juga bisa ya. Itu dia beberapa kata tanya dan fungsinya. Sekarang Bu Guru mau tanya deh, coba salah satu Bu Guru tunjuk ya. Sapri, coba buat pertanyaan dari kata ini. Pilih salah satu, kamu boleh pilih yang mana saja. Mas Septrian, coba buat satu pertanyaan. Siapa nama? Boleh pakai kata apa? Siapa nama? Siapa nama saya? Kamu tanya ke diri kamu sendiri. Siapa nama kamu ya? Nih. Siapa nama kamu? Gitu misalkan. Terus, yang lain lagi siapa yang mau kasih contoh pertanyaan? Yuk. Di mana rumahmu? Nah, boleh. Di mana rumahmu? Lagi yuk, siapa yang mau buat pertanyaan? Siapa sudah? Di mana sudah? Pakai kata tanya. Kapan? Yuk, siapa yang berani? Kapan sekolah akan masuk? Nah, boleh. Kapan sekolah akan masuk? Nah, ini sudah jadi pertanyaan banyak orang ya. Kapan sih Bu Guru kira-kira masuk? Iya, Bu Guru juga udah kepengen masuk. Udah kepengen ngajar langsung di kelas, tapi memang belum bisa ya. Kalau kapan ini berarti menanyakan waktu. Kapan? Ya, walau alam, belum tahu ya. Terus lagi, siapa, di mana, kapan, terus berapa? Yuk, buat pertanyaan dari kata berapa. Septrian, Hasna, yuk. Berapa jumlah buku LKS yang harus dibayar? Nah, berapa jumlah buku LKS yang harus dibayar? Boleh. Yuk, siapa yang berani buat pertanyaan? Syakif Ramadan. Yuk, apa Mas? Sebutkan Mas. Mbak ya? Maaf. Ayo Mbak. Bagaimana cara kamu membuat kue? Bagaimana cara kamu membuat kue? Boleh. Sip. Nah, ini dia beberapa contoh pertanyaan. Ini sudah bagus-bagus sekali pertanyaan yang kamu buat. Nah, nanti setelah ini
akan Bu Guru siapkan latihan soal ya untuk kamu bisa mengerjakan. Setelah kita belajar hari ini, apa saja sih yang sudah kita pelajari? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Kata tanya, betul. Kata tanya itu jenis-jenisnya ada apa saja? Mengapa, bagaimana, Terus, mana, kapan? mengapa, Mengapa, betul. Terus setelah kita belajar tentang kata tanya, tadi ada kata bagaimana, ada kata kapan, ada kata berapa. Kalau kata berapa itu fungsinya untuk mencari tahu apa ya? Menanyakan apa? Jumlah, betul. Terus kalau siapa? Siapa itu kata tanya fungsinya untuk menanyakan apa? orang, Betul. Kalau kata tanya kapan? menanyakan waktu, Pinter. Sip. Kalau di mana? Itu untuk menanyakan apa? tempat, Tempat. Oke, sip. Pinter sekali. Nah, selain kita belajar tentang kata tanya, kita belajar juga tentang organ pernafasan manusia ya. Di dalam dada kita ada paru-paru, ada gelembung kecil namanya alveolus. Fungsi alveolus untuk apa ya tadi? Sebagai tempat apa? pertukaran udara, Sip, betul. Alveolus sebagai tempat pertukaran udara. Nah, ya, itu dia tadi beberapa materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang masih bingung materinya? enggak Bu, enggak Bu, Tidak ada. Nah, setelah kita belajar hari ini, kalian sudah tidak ada yang bertanya. Nanti tinggal mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya nanti akan Bu Guru kirim di grup kelas melalui Google Form ya. Jadi kalian mengerjakan soalnya online. Nah, teman-teman, terima kasih sekali hari ini sudah mau bergabung, belajar bersama dengan Bu Guru. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan membaca hamdalah bersama-sama. Ayo. Alhamdulillahirobbil alamin. Iya, terima kasih sekali kalian sudah mau bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.